welcome back again on my YouTube channel Nita Lily. So di video kali ini aku mau sharing cerita pengalaman pribadi aku kemarin di vaksin COVID-19. Tapi sebelum aku mulai cerita, jangan lupa di like dan subscribe dulu channel aku. So teman-teman, kemarin itu aku udah beres di vaksin COVID-19 di puskesmas. Jadi yang ikut vaksin tahap pertama ini adalah nakes dan yang bekerja di Fasiankes sebagai penunjang. Jadi kemarin itu aku dapat tiket lewat SMS gitu. Kemudian aku registrasi ulang. Aku pilih di puskesmas yang dekat rumah. Tempat kalian divaksin nanti itu bisa kalian pilih sesuai dengan domisili atau tempat kerja kalian. Jadi fleksibel gitu ya, waktunya juga bisa kalian pilih mau yang mana dan usahakan datang tepat waktu. Nah, jadi total vaksinnya itu 2 kali. Kemarin aku divaksin yang pertama itu tanggal 29 Januari 2021, kemudian di tanggal 13 Februari 2021. Jadi totalnya 2 kali divaksin dan selang waktunya itu adalah 2 minggu. Alasan kenapa aku mau divaksin, jadi sebenarnya selain karena memang kewajiban, aku maunya itu memang itu datang dari diri sendiri juga dan gak terpaksa gitu ya. Jadi sebelum divaksin itu aku putuskan untuk cari berbagai informasi dan referensi gitu, baik ke teman-teman aku yang orang farmasi, kemudian dari berbagai sumber terpercaya gitu ya. Kalian juga bisa googling dari info-info yang terpercaya dan akurat tentang apa sih vaksin COVID-19 ini, gimana cara kerjanya, reaksinya, dan efeknya gitu ya, seperti apa. Kalian bisa browsing-browsing. Alasan lainnya itu karena teman-teman aku itu udah banyak yang kena secara bergantian. Bahkan ada dalam satu waktu itu jumlahnya lumayan banyak gitu. Nah, setiap ada teman yang kena, aku tuh di swab lagi gitu ya. Lumayan sakit, di swab terus. Terus aku pikirnya sampai kapan kayak gini terus. Kita juga harus usaha ikhtiar untuk bisa keluar dari pandemi ini gitu. Makanya aku pikir ya mungkin inilah jalan keluarnya gitu, insya Allah dengan divaksin ini gitu. Kadang aku berpikir apa aku harus nunggu kena dulu sampai terbentuk antibodi dengan sendirinya. Ya kalau misalnya selamat kita bisa ngelewatin ini, kalau misalnya enggak gitu ya, kalau misalnya wassalam gitu ya, karena sekarang ini COVID ini memakan korban sampai meninggal itu nggak hanya lansia gitu, bahkan yang usianya muda-muda, yang hamil juga ya ada yang sampai meninggal gitu. Teman aku juga ada yang sampai meninggal. Makanya ya ini ikhtiar dan usaha gitu ya. Aku pengen terhindar dari COVID-19 ini, aku ingin melindungi diri aku sendiri, keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar. Makanya ya udah, aku pengen itu datang dari sendiri dan pada saat itu aku insya Allah siap dan alhamdulillah akhirnya aku bisa divaksin COVID-19 ini. Pro dan kontra selalu ada gitu ya. Aku juga ngeliat gitu pro dan kontranya. Bahkan aku memperhatikan apa sih alasan-alasan mereka nggak mau divaksin gitu. Ada pro kontra begini begitu gitu ya. Aku juga memperhatikan itu semua gitu. Makanya aku tuh harus meyakinkan diri sendiri juga untuk siap divaksin itu gitu. Tapi pro dan kontra itu biasa ya teman-teman. Segala sesuatu program pemerintah, baik itu pembangunan, MRT, busway, jembatan, kereta cepat, pasti ada aja pro kontranya termasuk vaksin ini gitu ya. Makanya aku benar-benar harus meyakinkan diri aku sendiri dan itu harus datang dari diri sendiri, aku mau divaksin dan aku siap kayak gitu. Nah, gimana cara aku dapetin vaksin ini? Kayak yang aku tadi sebutkan, jadi aku dapat SMS berupa e-tiket. Lewat SMS aku daftar ulang dan aku pilih vaskesnya itu di puskesmas yang dekat rumah. Karena kebetulan waktu itu aku lagi WFH juga, aku pilih vaskes yang dekat rumah di puskesmas. Jadi ada klinik dan puskesmas yang kalian bisa pilih, jamnya juga bisa kalian tentukan. Nah udah gitu aku datang ke puskesmas tersebut. Kemudian yang pertama itu daftar dulu.
dan setelah itu di screening. Jadi ada screening teman-temannya. Screeningnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan seputar riwayat kesehatan dan kebiasaan kita. Nah, kalau misalnya kalian lolos screening, terus kita ditensi juga, dilihat tekanan darahnya. Nah, setelah aku dinyatakan lolos screening, baru aku divaksin. Cairan vaksinnya itu cuma dikit, sekitar 0,5 ml. Jadi disuntiknya itu cuma sebentar kok, teman-teman. Nah, setelah disuntik vaksin, aku disuruh nunggu sekitar 30 menit untuk dilihat reaksi dan efeknya gitu ya, takutnya ada efek samping. Alhamdulillah yang pertama itu nggak ada efek sama sekali, bahkan aku pikir aku disuntik nggak ya, kok ini nggak kerasa apa-apa gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah yang kedua itu setelah disuntik alhamdulillah nggak ada apa-apa juga, tapi setelahnya ada kayak pegel kayak gitu tapi itu pun kalau tangan aku diangkat gitu, kalau misalnya nggak sih biasa aja gitu. Efeknya beda-beda ya, temen aku itu ada yang pegel sampai beberapa hari, terus bawaannya lapar mulu, ada udah gitu ngantuk, ada yang bawaannya kayak gitu. Ada juga yang temen aku yang agak lumayan parah, setelah disuntik itu ditunggu 30 menit dia sempat mual, muntah, dan pingsan tapi setelahnya nggak apa-apa sih, alhamdulillah sehat aja. Terus yang keduanya dia juga disuntik, alhamdulillah reaksinya nggak ada gimana-gimana lagi gitu, sehat walafiat alhamdulillah gitu ya. Nah tapi mohon maaf aku nggak mendokumentasikan pada saat aku divaksin, nggak difoto atau di videoin, soalnya kan di sini kan aurat ya jadi makanya aku nggak mendokumentasikan itu gitu, tapi aku buktikan dengan sertifikat vaksin dan kartu vaksin berikut ini. Nah ini dia teman-teman, jadi setelah aku divaksin, aku langsung dapat SMS berupa link untuk mendownload sertifikatnya. Nah ini dia sertifikatnya, yang pertama dan yang kedua. Kemudian aku juga dikasih kartu vaksinasi COVID dari puskesmasnya, yang isinya itu berupa kelengkapan data kita, juga ada tanggal, dan di kolom nomor batch vaksin ini adalah label dari botol vaksin tersebut yang ditempelkan sebagai bukti bahwa kita sudah divaksin. Nah itu dia teman-teman pengalaman aku di vaksin COVID-19 kemarin. Harapan aku setelah divaksin ini aku bisa terhindar dari penyakit COVID-19, bisa melindungi diri sendiri, keluarga aku pastinya, dan orang tua, juga lingkungan di sekitar aku. Dan mudah-mudahan wabah virus pandemi ini bisa segera kita lewati, kondisi ekonomi juga bisa segera pulih gitu ya, segala sesuatunya bisa kembali berjalan normal, karena efek pandemi COVID-19 ini luar biasa banget menurut aku ya. Makanya aku mau turut berpartisipasi untuk ikut divaksin ini supaya segala sesuatunya bisa cepat kembali normal lagi. Itu aja sih harapan aku. Nah itu dia teman-teman sharing pengalaman aku disuntik vaksin COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat ceritanya. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.